tempat yang disebut Makkah itu. Tempat yang disebut Makkah. Di mana itu dicantumkan? Kita lihat dulu dalam kitab Sefer Bereshit atau kitab Kejadian pasal 10 ayat yang ke-30. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Karena di dalam kitab tafsir-tafsir Yahudi, sebetulnya ada meeting point dengan Islam. Berkaitan dengan apa? Tempat yang disebut Makkah itu. Tempat yang disebut Makkah. Di mana itu dicantumkan? Kita lihat dulu dalam kitab Sefer Bereshit atau kitab Kejadian pasal 10 ayat yang ke-30. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Pasal 10 ayat yang ke-30. Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 10 ayat 30. Di sini Sebutkan apa? Yoktan, daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Orang Yahudi sebetulnya paham ayat itu maksudnya apa. Jadi sekali lagi, pasal yang ke-10, ayat yang ke-30, itu ada informasi di mana lokasi tempat tinggal keturunan Sem. Betul tidak? Ada informasi itu. Keturunan Sem itu tinggal, disebutkan nama wilayahnya. Yang pertama disebut dengan sebutan Mesa. Yang kedua disebut dengan sebutan Sefara. Coba dibaca ulang terjemahannya. Yoktan, daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, dan menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka. Jadi kalau ayat yang ke-30 itu ada penyebutan kata Mesa dan Sefarat. Apa itu yang dimaksud Mesa dan apa yang dimaksud dengan Sefarat? Ini saya berikan dokumen penting. Ini bukan dokumen dari kalangan Kristiani, tapi ini dokumen dari kalangan Yahudi sendiri. Ini yang disebut At-Taurah, At-Tafsir Al-Asli min Ma'alil Al-Khacham Sa'ad Yagan bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini rabi besar yang diakui sebagai otoritas dalam tradisi Yahudi untuk memahami apa yang dimaksud dengan Mesa dan apa yang dimaksud dengan Sefarat. Nah, di dalam Targum yang tertulis dalam bahasa Arab ini terbitan dari orang Yahudi sendiri, itu disebutkan dalam bahasa Arabnya versinya begini. Bukan versi Kristen ya, versi Yahudi. Wa kana maskanuhu min Makkah ila antaji'a ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Wa kana maskanuhu, dan mereka diam, mereka tinggal min Makkah, dari wilayah Makkah, ila antaji'a ila al-Madinah, hingga menuju wilayah yang disebut al-Madinah, ila al-Jabal Syarqi, sampai ke wilayah pegunungan timur. Jadi di sini tegas istilah Mesa disebutkan dengan ungkapan Makkah.
Kemudian istilah Sefara disebut di sini Al-Madinah. Ini terbitan dari Yahudi. Terbitan Yahudi sendiri. Tapi ini versi Alkitab, versi Kristen sudah diganti ya berarti. Bukan. Ini versi berbahasa Ibraninya disebutkan nama Mesa. Kemudian disebutkan nama Sefara. Dalam bahasa Ibrani. Oh, ini dalam bahasa Ibrani. Tapi orang Yahudi pun paham bahasa Ibrani yang seperti itu. Itu maksudnya sama dalam versi bahasa Arab yang disebut dengan sebutan Makkah dan Al-Madinah. Jadi kalau disebut Makkah, tidak ada tempat lain yang disebut Makkah kecuali di wilayah Saudi Arabia. Tidak ada yang disebut Sefarat yang di dalam versi Targum bahasa Arab versi Sa'diyah Gaon ini kecuali merujuk pada Al-Madinah. Ini Toratnya Yahudi sendiri. Ya, Kejadian pasal 10 ayat 30 ini ya, sama ya. Yang versi bahasa Arab, ya, versi bahasa Arab. Nah, yang lebih bisa dijadikan acuan lagi, ini saya bawakan dokumen yang lain. Ini yang disebut Torah Hayim. Torah Hayim ini juga diajarkan di sekolah-sekolah yeshiva. Jadi sekolah yeshiva seluruh dunia itu kan diajarkan kitab Taurat, kitab Talmud, kitab Midrash, baik Midrash Bereshit Rabbah, Midrash Shemot Rabbah, Midrash Wayikra Rabbah, Midrash Bamidbar Rabbah, sampai juga Midrash Devarim Rabbah. Disebutkan pengajaran seperti itu. Nah, ini khusus berkaitan dengan Torat Hayim, khususnya Sefer Bereshit. Pada pasal yang ke-10, ya, pasal yang ke-10, dan khususnya ayat yang ke-30, dijelaskan di sini juga pada catatan yang tulisan seperti ini nggak ada harokatnya. Ini hurufnya huruf Ibrani. Di sini ada catatan. Ada sebutan begini. Umesha, dan yang disebut Mesha. Jadi saya bacakan Ibrani dulu. Umesha Targum Rafsadia Gaon, ya. Targum Rafsadia Gaon Zikhronul Lifriqa Makkah. Shahalochim Hayishma'elim Lehok Syam. Disebut Mekah. Apa maksudnya? Mesha, dan yang disebut Mesha. Dalam bahasa Ibrani kan memang disebut Mesha. Tapi masalahnya apa itu Mesha? Baru kemudian disebutkan Targum Rafsadia Gaon Zikhronul Lifriqa. Targum yang ditulis oleh Rabbi Sa'dia Gaon bin Yosef Al-Fayyumi, semoga ruhnya disucikan. Nah, kalau bahasa Arabnya itu bukan alaihissalam, qaddasallahu sirrah. Tapi kalau versi Yahudi, Zikhronul Lifriqa, semoga namanya selalu diingat. Nah, jadi Rabbi Sa'dia Gaon menjelaskan yang disebut Mesha itu adalah Makkah. Nah, ini ada huruf Mem, ya kan? Kemudian ini Makkah ada 3, ya, Makkah. Sheholachim. Apa itu Sheholachim? Menurut syariat atau halakha Yahudi, ya, yang disebut Makkah itu Hayishmailim, orang-orang Yishmael. Apa itu maksudnya orang-orang Yishmael? Keturunan Ismail. Jadi orang-orang keturunan Ismail itu disebut Hayishmailim. Kenapa? Dan apa yang mereka lakukan? Lehak. Mereka melakukan haji. Haji. Kenapa? Karena berkaitan dengan Makkah. Makanya disebut lehak syam, untuk melaksanakan ibadah haji. Namanya ibadah haji. Jadi orang Yahudi pun sebetulnya tahu bahwa yang dimaksud Mesha itu sebetulnya merujuk pada Makkah. Dan berkaitan dengan Makkah itu terkait dengan Hayishmailim, keturunan orang Ismail. Kalau berkaitan dengan keturunan orang Ismail, merujuk pada Ismail itu sendiri. Jadi tidak mungkin yang dimaksud Hayishmailim, keturunan orang-orang Ismail, merujuk pada tokoh yang lain. Tapi merujuk pada Ismail. Untuk apa? Lehak Syam, untuk melaksanakan namanya ibadah haji. Hak. Makanya ada seorang nabi dalam kitab perjanjian namanya Nabi Hagai. Apa itu Nabi Hagai? Siapa itu Nabi Hagai? Artinya nabi haji sebetulnya kalau bahasa Arabnya. Nabi yang berhaji, Hagai. Nah,
Sudah kita lihat tadi testimoni-testimoni konyol dari Menachem Ali. 1. Ali menyamakan Mesa dan Sefar yang ada di Perjanjian Lama dengan Mekah dan Madinah. 2. Nabi Hagai yang ada di kitab Perjanjian Lama, adalah nabi yang berhaji ke kota Mekah. Mesa dan Sefar. Mesa dan Sefar adalah nama-nama tempat, yang hanya satu kali disebutkan dalam Alkitab. Sebenarnya, gambaran geografis yang dikisahkan di situ, sudah jelas menunjukkan tidak cocok, dengan gambaran Mekah dan Madinah. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 10, ayat 30-31. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Dari kedua ayat tadi, kita dapatkan 3 clue, yang merupakan kerangka dari kedua ayat itu. 1. Dari Mesa ke arah Sefar. 2. Yaitu pegunungan di sebelah timur. 3. Itulah keturunan Sem. Satu, dari Mesa ke arah Sefar. Lokasi tempat yang ditunjukkan adalah Mesa ke arah Sefar, jadi tidak termasuk Sefar. Karena apabila Sefar termasuk, pasti dikatakan sampai Sefar. Wilayah yang dimaksud di situ terbentang dari Mesa ke arah Sefar. Jelas digambarkan di sini, itu adalah daerah pegunungan di sebelah timur. Dari sini asumsi Ali gugur, karena baik Mekah maupun Madinah terletak di dataran rendah, dan bukan di daerah pegunungan. Selain itu daerah pegunungan itu disebutkan di sebelah timur, artinya di sebelah timur dari tanah perjanjian yang sekarang kita kenal sebagai Israel dan Palestina. Dari situ kita tahu wilayah yang disebutkan pegunungan di sebelah timur itu adalah wilayah Moab yang sekarang kita kenal sebagai Yordania. Jadi jelas sekali asumsi Ali tidak mempunyai dasar sama sekali. Dikisahkan di sini yang menempati daerah pegunungan di timur dari Mesa ke arah Sefar itu adalah keturunan Sem dan bukanlah kaum Ismail. Jadi Ali mengutip testimoni para rabi yang menyatakan bahwa di Mekah kaum Ismail melaksanakan ibadah haji tidak ada kaitannya dengan menyatakan Mesa adalah Mekah. Menachem Ali menafsirkan ayat dengan sangat konyol. Apabila Mesa dan Sefar kita ganti dengan Mekah dan Madinah, ayatnya akan berbunyi, dari Mekah ke arah Madinah. Jadi di situ, dinyatakan tidak sampai ke Madinah, hanya terbentang ke arah Madinah. Tidak termasuk Madinah. Jelas-jelas asumsi Ali di sini hanya menunjukkan kekonyolan dan ngawur. Sebagai seorang pakar membuat bahasan semacam itu, sungguh sangat memprihatinkan. Kita tegaskan di sini, Mesa bukan Mekah. Sefar bukan Madinah. Kita tegaskan di sini, Mesa bukan Mekah, Sefar bukan Madinah. Kita lihat kekonyolan Ali yang berikut. Nabi Hagai berhaji ke Mekah. Nabi Hagai, nabi yang berhaji. Hagai, bahasa Ibrani, Hagai atau Haki, artinya adalah perayaan. Dia adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil dan penulis kitab Hagai. Pernyataan Menachem Ali, hak sama dengan haji atau berhaji jelas-jelas ngawur. Dengan dasar konyol itu pula Ali katakan Nabi Hagai adalah nabi yang berhaji. Ini adalah sudah ngawur tingkat dewa, benar-benar konyol. Sudah kita buktikan tadi, asumsi ngawur Ali yang mengatakan Nabi Hagai berhaji, karena adanya kata hak dalam namanya. Sekarang kita simak siapakah Nabi Hagai itu. Nabi Hagai adalah termasuk dalam rombongan pertama orang Israel yang pulang ke Yehuda dari pembuangan di Babel. Hagai kembali ke Yehuda dari pembuangan tahun 538 sebelum Masehi. Hagai ikut dalam pembuangan ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dalam usia remaja. Jadi Hagai menghabiskan masa hidupnya di dalam pembuangan dan tentu saja dia tidak bebas bepergian kemana dia suka, termasuk pergi ke Mekah untuk berhaji.
Dan pada waktu Hagai kembali dari pembuangan, dia sibuk dalam pekerjaan membangun kembali bait suci yang telah dihancurkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Pekerjaan itu selesai tahun 516 sebelum Masehi pada usia Hagai 80 tahun. Dari situ dapat kita lihat juga, bahwa tidak mungkin Hagai punya waktu untuk berhaji ke Mekah yang berjarak lebih dari 1000 km dari Yerusalem. Belum lagi, apakah kaitan imannya dengan ritual haji? Inilah testimoni yang benar-benar konyol dari Ali untuk yang kesekian kalinya. Wallahu alam. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Mesa, bukan Mekah, Sefar bukan Madinah.